Sehingga teman-teman, tantangan kita di kelas adalah kita harus membudayakan interaksi dan komunikasi positif terhadap sesama guru, terhadap kepala sekolah, terlebih terhadap murid. Bahkan ini juga harus kita katakan kepada atau kita mulai stimulus kepada murid agar mereka saling membudayakan interaksi komunikasi positif antar sesama murid. Seperti itu ya. Kita mau lanjut. Sebagai guru juga teman-teman, kita sebaiknya menggunakan kata saya, bukan kami. Artinya apa sih Bu Erlina? Gitu. Ketika anak-anak di kelas kita gagal, misalkan nggak bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, jangan katakan teman-teman, kamu itu gimana sih? Padahal kan ibu sudah memberikan yang terbaik. Coba ganti mindsetnya kepada apa sih yang bisa ibu lakukan, yang bisa saya lakukan agar belajarnya kamu lebih maksimal. Nah, itu lebih efektif gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, yang lebih riskan adalah bahwa sebagai guru kita itu tidak hanya sekadar kasih contoh, tetapi harus jadi contoh. Maksudnya apa, teman-teman? Ketika kita dalam konteks hanya sekedar kasih contoh, maka kita belum tentu menghidupkan apa yang kita contohkan tersebut. Tetapi ketika kita sudah menjadi contoh, teman-teman, maka sebenarnya kata-kata kita itu akan jauh lebih powerful. Bahkan ketika kita sanggup memberikan contoh, itu bukan lain adalah diri kita, maka kita akan menjadi role modelnya murid. Tanpa perlu kita doktrin. Contoh diri kita itu sendiri, itu akan hidup banget. Contoh, kita mau mengajarkan kepada anak agar anak betul-betul selalu belajar. Tetapi kita tidak menjadi guru yang belajar. Kita bilang ke anak-anak, hargai dong waktu. Tetapi kita datang telat. Ketika kita bilang ke anak-anak, kamu harus bawa botol minum. Padahal kita pun nggak bawa botol minum. Dan kita suruh anak beli botol minum. Beli aqua botol. Ayo belikan dong aqua botolnya ibu. Nah, secara tidak langsung kita justru mengajarkan kepada anak untuk tidak konsisten. Gitu ya teman-teman. Jadi kita guru tidak sekedar memberi contoh, tetapi harus menjadi contoh itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita sebagai guru harus menyebarkan ilmu disiplin positif kepada guru lain melalui media sosial. Kenapa? Karena ternyata teman-teman, konten negatif itu ada di mana-mana. Daripada kita menyensor konten negatif, itu kita tidak bisa kerjakan, maka lebih bagus adalah sebarkan ilmu disiplin positif kepada guru lain atau bahkan kepada murid-murid kita di media sosialnya kita. Jadi teman-teman, mari mulai jadikan media sosial teman-teman adalah area belajar untuk teman-teman guru atau bahkan area belajar untuk muridnya teman-teman. Jika itu nanti teman-teman share-nya di Instagram, pasti followernya meningkat. Jika teman-teman share-nya nanti di Facebook, pasti murid-muridnya akan menuju ke sana, nge-like, komen-komen, seperti itu ya teman-teman. Maka sangat dibutuhkan peran kita untuk mewujudkan merdeka belajar. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, konsep dari disiplin adalah disiplin itu hadir untuk membantu murid menyelesaikan masalah. Disiplin nggak hadir untuk menghindarkan murid dari masalah atau menyembunyikan masalah, tetapi membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan hukuman adalah membuat murid sengsara ketika mereka mempunyai masalah. Kita nggak pilih ini, teman-teman. Dan mengasuh anak untuk menjadi pemecah masalah dengan fokus pada solusi, ya, bukan untuk membuat jerah. Itu adalah yang namanya disiplin positif, ya, teman-teman.